Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kompo 3 akan mempresentasikan hasil pengolahan data pada uji statistik non-parametrik. Di sini, kami bervideo untuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah statistik non-parametrik dengan dosen pengantung, di antaranya ada Bapak Profesor Dr. Haji Taufik Marwa MSI, kedua, Ibu Dr. Yunispita SMSI, ketiga, Ibu Sri Andayani SMSA, dan yang terakhir ada Ibu Vini Dini Melini SEMIA. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Cantika Yuliani, kedua ada Randi Saputra, dan yang ketiga ada Salwa Hanifa. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama uji satu sampel ada uji range dan binomial, kedua uji dua sampel berpasangan ada uji Wilcoxon dan uji Nick-Nemer. Lalu yang ketiga, ada uji dua sampel independen, ada uji Mann-Whitney dan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang keempat, ada uji sampel berpasangan, yaitu ada uji Cochrane, uji Feynman, dan uji Kruskal-Wallis. Lalu yang kelima, ada uji validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir, ada uji sampel besar, yaitu uji asumsi klasik, uji T, dan uji A. Baiklah, untuk uji yang pertama yaitu uji satu sampel, uji rantes. Uji rantes adalah uji yang digunakan untuk menguji independensi atau acak tidaknya suatu data berdasarkan urutan data tersebut. Syarat uji rantes yaitu data harus berbentuk urutan. Tujuan ujinya adalah untuk mengevaluasi keacakan urutan tersebut. Yang kedua, nilai signifikansi SIG-nya 5% atau 0,05. Untuk contoh soal, pengaruh intelektual, kapital, dan good governance corporate terhadap kinerja keuangan. ROE. Untuk menggunakan uji rantes, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih data yang sudah tertera pada Excel, terus kita copy paste pada kolom SPSS, terus ganti nama, terus mengubah value labelsnya. Bisa dilihat pada gambar yang kedua, yaitu yang pertama ubah nama dari menjadi X1, X2, dan Y. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Tahap selanjutnya ialah memilih analyze, terus pilih regresi, terus pilih linear, dan ketika sudah memilih linear, maka bakal muncul satu kolom baru, yaitu kolom residual 1. Setelah mengklik linear tadi, kita lanjut memasukkan variabel X1 dan X2 ke dalam independent dan variabel Y ke dalam dependent. Kemudian kita pilih shift. Selanjutnya pilih kolom yang ada di residual yaitu unstandard. Kemudian kita continue, lalu kita klik OK. Maka bakal muncul kolom yang bernama residual 1. Untuk tahap selanjutnya, setelah muncul kolom residual 1 tadi, kita ulangi lagi, kita pilih analyze, terus kita pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, terus pilih runs. Setelah itu, kita pindahkan variabel unstandard residual 1 tadi ke dalam kolom kanan, ya, ke test variable list. Kemudian kita klik OK. Setelah melakukan beberapa cara sebelumnya, maka bakal muncul hasil dari rantes yang telah kita uji. Nah, sebelumnya, jika hasil dari asumsi lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan bila lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Kita bisa lihat dari tabel di samping bahwa yang sudah kita uji tadi, asumsinya 0,491, yang artinya lebih besar dari 0,5, sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi.
Baiklah, uji yang bakal kita lakukan selanjutnya masih di uji satu sampel, yaitu uji binomial. Uji binomial adalah uji yang digunakan untuk menggunakan hipotesis tentang suatu proporsi populasi. Syarat uji binomial adalah sampel harus diambil secara acak, memastikan bahwa hasilnya tidak bias dan dapat mewakili populasi. Nilai signifikansinya 5% atau 0,05. Contoh soalnya, peneliti ingin mengetahui penghasilan masyarakat di suatu kota. Dari 25 anggota yang dipilih, ternyata ada 7 yang bekerja untuk diri sendiri dan 18 orang yang bekerja untuk keluarga. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan proporsi pada pekerja tersebut? Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan uji binomial adalah memasukkan data. Yang pertama, memilih file, terus copy data dari Excel, terus masukkan pada kolom SPSS, ganti nama, dan ubah value labelsnya. Contohnya seperti 0 untuk keluarga, 1 untuk asumsi diri sendiri. Langkah selanjutnya yaitu pilih Analyze, terus pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, terus pilih Binomial. Kemudian pindahkan data sumber penghasilan ke sebelah kanan, lalu klik OK. Setelah melakukan beberapa cara sebelumnya, maka bisa kita dapat hasil dari tes binomial bahwa jika exact to toiletnya lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Dan bila nilai exact-nya 2 toilet lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Bisa kita lihat dari binomial test bahwa exact 2 toiletnya yaitu 0,263. Bisa kita ketahui bahwa exact to toilet 0,263 lebih besar dari 0,05, yang artinya peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan untuk diri sendiri dan untuk keluarga adalah sama. Uji yang ketiga ialah uji 2 sampel berpasangan, yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah uji yang digunakan sebagai alternatif dari uji sampel t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Syarat uji Wilcoxon adalah 2 sampel saling berhubungan dan nilai signifikansinya 5% atau 0,5. Contoh soalnya, dilakukan survei terkait pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring, dan pembelajaran yang dilakukan secara offline atau luring pada beberapa individu dengan mengambil 20 sampel. Pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh antara pembelajaran secara online dan offline? Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan uji Wilcoxon adalah memilih file, terus copy data ke Excel, terus pastekan pada kolom SPSS, terus ganti nama, terus ubah value labelsnya. Selanjutnya, kita pilih Analyze, terus kita pilih Non-Parametric Test, terus kita pilih Legacy Dialog, terus kita pilih 2 Relate Sample, terus kita klik OK. Selanjutnya, pindahkan variabel nilai online dan nilai offline ke test pairs, lalu pilih Test Wilcoxon, terus lanjut klik OK. Setelah melakukan beberapa tahap, maka dapat dilihat hasil dari uji Wilcoxon. Yang pertama, negatif
range untuk melihat penurunan dari online ke offline, positive range melihat peningkatan offline ke online, dan TIS nilai yang memiliki kesamaan online dan offline. Eh, Perlu kita garis bawahi, untuk nilai asymptotic to tail dikurang dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai asymptotic to tail lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak. Bisa kita lihat di tabel sebelah kanan bahwa asymptotic to tail-nya 0,000, maka itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 diterima, yang artinya secara signifikan terdapat pengaruh dari perubahan pembelajaran yang awalnya dilakukan secara online menjadi offline. Uji yang keempat ya masih diuji dua sampel berpasangan, yaitu uji McNemar. Uji McNemar adalah uji yang digunakan untuk perbandingan dua sampel yang di mana data tersebut berpasangan. Syarat uji McNemar yang pertama, sampel diambil dipilih secara acak dari populasi. Yang kedua, nilai signifikansinya 5% atau 0,5. Contoh soalnya, seorang pemilik wasit OI ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan atau pengaruh pembelian suatu produk pangsit yang ia jual sebelum diskon dan sesudah adanya diskon. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam uji McNemar adalah memasukkan file, terus copy data Excel, terus paste pada kolom SPSS, terus ganti nama, dan ubah value labels-nya. Seperti 0 sama dengan tidak beli, 1 sama dengan membeli. Langkah selanjutnya, kita pilih Analyze, terus kita pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, dan pilih To Relate Sample. Dan selanjutnya, kita pindahkan dua variabel sebelum diskon dan sesudah diskon ke sebelah kanan. Lalu kita pilih McNemar. Kemudian kita klik OK. Setelah melakukan beberapa langkah dalam menguji uji McNemar, kita bisa mendapatkan hasil dari uji tersebut. Bisa kita lihat dari dua tabel tersebut bahwa hasil dari exact details-nya yaitu 0,727. Kita garis bawahi dulu bahwa nilai exact details-nya bila lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai exact details-nya lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak. Berdasarkan tabel di atas bisa kita lihat bahwa exact details-nya 0,727 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak, yang artinya tidak ada perbedaan antara pengaruh secara signifikan terhadap pembelian pangsit. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji dua sampel independen. Yang pertama, uji Mann-Whitney. Pertama, uji Mann-Whitney. Uji ini digunakan untuk perbandingan dua sampel yang mana data tersebut merupakan data ordinal. Adapun syarat dari pengujian ini, yang pertama, dua sampel independen dengan data ordinal dan nilai signifikansi sama dengan 5% atau 0,05. Untuk soal yang digunakan ialah dilakukan survei terkait tinggi badan pada mahasiswa ekonomi pembangunan dengan mengambil 30 sampel secara acak. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara tinggi badan masing-masing mahasiswa ekonomi pembangunan berdasarkan gender? Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka bisa kita melakukan uji Mann-Whitney. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ialah memasukkan data. Pertama, kalian pilih terlebih dahulu file yang akan digunakan. Setelah itu, copy data tersebut dari Excel ke kolom SPSS. Setelah itu, kalian lihat pada variabel view dan kalian ganti nama tersebut menjadi variabel yang akan digunakan. Yang pertama ini ganti menjadi gender, dan yang kedua itu
menjadi TB atau tinggi badan. Setelah itu pada value-nya kita lihat bahwa bisa kita ganti untuk kolom gender yang dimana value-nya itu sama dengan 1 dan labelnya itu sama dengan laki-laki. Lalu yang kedua sama saja value-nya itu 2 dan labelnya itu perempuan. Setelah itu kalian klik add dan klik OK. Untuk selanjutnya ialah melakukan pengujian Mann-Whitney. Pertama, kalian pilih Analyze, setelah itu klik Non-Parametric Test, lalu ada Legacy Dialogs, kalian pilih yang Two Independent Sample, keluar tampilan seperti berikut. Setelah itu, pindahkan variabel tinggi badan ini ke tes variabel test, dan untuk gender masuk ke grouping variabel. Ada define groups ini, dan kalian asumsikan grup 1 itu dengan angka 1 dan grup 2 dengan asumsi angka 2. Setelah itu kalian klik continue dan jangan lupa untuk pilih tes tipe yang akan kita gunakan dan kita pilih yang Mann-Whitney ini. Setelah itu kalian klik OK dan hasilnya akan muncul sebagai berikut. Setelah kita melakukan tadi, maka dapat kita tentukan hasilnya dengan interpretasi data sebagai berikut. Untuk hipotesis, H0 tidak terdapat perbedaan secara signifikan tinggi badan mahasiswa ekonomi pembangunan berdasarkan gender. H1-nya terdapat perbedaan secara signifikan tinggi badan mahasiswa ekonomi pembangunan berdasarkan gender. Adapun dasar pengambilan keputusan ini, jika nilai asimpi signifikan two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Lalu, jika nilai asimpi signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan uji Mann-Whitney yang kita lakukan tadi, diketahui bahwa nilai asimpi signifikan two-tailed itu sama dengan 0,00 atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, secara signifikan terdapat perbedaan tinggi badan mahasiswa ekonomi pembangunan berdasarkan gender laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya, uji dua sampel independen pada pengujian Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan signifikan dari dua sampel yang independen. Adapun syarat pengujian ini diantaranya, yang pertama dua sampel independen dengan data ordinal dan nilai signifikansi sama dengan 5% atau 0,0. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan rasio kelamin berdasarkan kecamatan sekabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku dan Kabupaten Komering Ilir pada tahun 2019? Data tersebut diambil secara sekunder melalui data pusat statistik dengan sampel 13 kecamatan Oku dan 17 kecamatan Oki. Untuk selanjutnya ialah pengujian Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama ialah memasukkan data. Pertama, kalian pilih dulu file yang akan kalian masukkan. Setelah itu, copy data dari Excel dan paste ke kolom SPSS. Setelah itu, kalian klik pada variabel view dan ganti nama variabel itu sesuai dengan yang kalian gunakan. Misalnya yang pertama ini kabupaten, lalu yang kedua itu rasio. Setelah itu pada value ini kita klik di bagian kabupaten dan ubah pada value ini dengan angka 1 dengan labelnya itu Oku atau kabupatennya. Lalu yang untuk selanjutnya sama, yaitu value-nya itu 2 dan labelnya itu Oki. Setelah itu klik add dan klik OK. Setelah itu kalian bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Baiklah, untuk langkah berikutnya ialah kalian pilih Analyze, setelah itu klik Non-Parametric Test, dan pilih pada Legacy Dialogs ini dengan Two Independent Samples. Setelah itu akan muncul pada tabel seperti berikut. Kemudian pindahkan variabel kabupaten ke kolom teks variabel list, dan untuk rasio masukkan ke grouping variabel. Di bagian ini, klik Define Group untuk mengisi angka grup 1 sebagai angka 1 dan grup 2 sebagai angka 2. Setelah itu pilih tes
type sebagai Kolmogorov-Smirnov Z, lalu klik continue dan OK. Maka hasilnya akan keluar sebagai berikut. Berdasarkan pengujian tadi, maka kita dapat interpretasikan datanya sebagai berikut. Untuk hipotesis, H0 tidak terdapat perbedaan secara signifikan rasio jenis kelamin berdasarkan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Komering Ilir pada tahun 2019. Lalu untuk H1-nya, terdapat perbedaan secara signifikan rasio jenis kelamin berdasarkan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019. Adapun dasar pengambilan keputusan ini, jika nilai asimpi signifikan two-tailed kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Lalu jika nilai asimpi signifikan two-tailed lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat kita ketahui bahwa nilai asimpi signifikan two-tailed ialah 0,193 yang artinya lebih dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara signifikan tidak terdapat perbedaan rasio jenis kelamin berdasarkan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai uji sampel berpasangan pada uji Cochrane. Uji Cochrane merupakan pengujian yang bertujuan untuk membandingkan 3 kelompok data yang dimana data bersifat kualitatif dengan data nominal. Adapun syarat dari uji ini, yang pertama 3 sampel dengan data nominal dan nilai signifikansi sama dengan 5% atau 0,05. Adapun contoh soal yang digunakan ialah dilakukan survei melalui penyebaran kuesioner kepada 30 sampel mahasiswa untuk melihat apakah ada pengaruh metode pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik terhadap efektivitas motivasi belajar mahasiswa. Data ini mempunyai asumsi efektif itu sama dengan nilainya 1 dan tidak efektif itu sama dengan 0. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengujian Cochrane. Yang pertama, memasukkan data. Pilihlah file yang akan kalian gunakan, setelah itu copy data tersebut dari Excel dan paste ke kolom SPSS yang akan digunakan. Setelah itu, kalian klik variabel view dan ganti nama dari setiap variabel tersebut sesuai dengan data yang kalian dapatkan. Misalnya yang pertama itu ganti dengan visual, kedua itu auditory, dan yang ketiga itu kinestetik. Setelah itu kalian lihat pada value ini, dan kalian ubah pada penulisan variabel kelompok itu dengan nilai value diisi sesuai dengan pilihan yang ada, yakni 0 itu sama dengan tidak efektif, dan 1 sama dengan efektif. Setelah itu kalian klik add, dan klik OK seperti tampilan layar berikut ini. Langkah berikutnya ialah kalian pilih Analyze, setelah itu klik yang Non-Parametric Test, lalu ada Legacy Dialogs, kalian pilih yang Key Related Samples, dan kalian pindahkan variabel visual, auditory, dan kinestetik ke kolom tes variabel list, dan kemudian pilih tes tipe sebagai Cochrane, dan klik OK. Maka hasilnya akan muncul seperti slide berikutnya. Berdasarkan pengujian Cochrane yang telah kita lakukan, maka kita dapat menginterpretasikan datanya sebagai berikut. Untuk hipotesis, H0 tidak terdapat pengaruh secara signifikan metode pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik terhadap efektivitas motivasi belajar mahasiswa. Lalu H1-nya terdapat pengaruh secara signifikan metode pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik terhadap efektivitas motivasi belajar mahasiswa. Atas dasar pengambilan keputusan ini, jika nilai asimpi signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, lalu jika nilai asimpi signifikan lebih dari 0,05 maka H0 itu diterima. Dan berdasarkan uji Cochrane tadi, diketahui bahwa nilai asimpi signifikan itu ialah 1 atau lebih dari 0,05.
yang dimana H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya metode pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas motivasi belajar pada mahasiswa. Untuk berikutnya, uji sampel berpasangan pada pengujian fragment. Uji fragment ujian non-parametrik yang digunakan untuk menguji sejumlah sampel berpasangan dengan skala data ordinal atau interval. Adapun syarat dari pengujian ini, yang pertama, sampel berpasangan dengan data ordinal atau interval, lalu yang kedua, nilai signifikansi sama dengan 5% atau 0,05. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Amar melakukan pengukuran preferensi minat seseorang terhadap jenis minuman seperti minuman soda, minuman teh, dan kopi. Data tersebut berdasarkan 30 sampel acak dengan asumsi suka itu sama dengan nilainya 1 dan tidak suka sama dengan 0. Adapun langkah-langkah dalam pengujian fragment sebagai berikut. Yang pertama ialah memasukkan data. Pilihlah data yang akan kalian gunakan, lalu copy data tersebut dari Excel ke SPSS dan masukkan ke dalam kolom sebagai berikut. Lalu setelah itu kalian ganti name-nya pada variable view, di mana untuk yang pertama itu adalah variabel soda, kedua itu teh, dan yang ketiga itu kopi. Setelah itu kalian lihat pada value-nya ini, dan nama variabel ini diganti dengan value yang pertama ialah 0, lalu labelnya itu sama dengan tidak suka. Jika value-nya itu sama dengan 1, maka labelnya ialah suka. Lakukan hal seperti ini pada kedua variabel seterusnya, lalu kalian klik add dan klik OK. Maka hasilnya akan keluar pada slide berikutnya. Selanjutnya ialah kalian pilih Analyze, setelah itu kalian klik yang Non-Parametric Test, lalu ada Legacy Dialogs, kalian pilih yang Key Related Samples. Setelah itu, pindahkan variabel soda, teh, dan kopi ke dalam tes variabel list, kemudian klik Statistik, lalu pilih Descriptive, dan Continue. Selanjutnya, bisa kalian pilih tes tipenya itu dengan fragment dan klik OK. Maka hasilnya akan keluar dengan slide berikut. Berdasarkan pengujian tadi, maka dapat kita interpretasikan datanya sebagai berikut. H0 tidak terdapat perbedaan secara signifikan terhadap preferensi minat seseorang dalam memilih jenis minuman seperti minuman soda, teh, dan kopi. H1 terdapat perbedaan secara signifikan terhadap preferensi minat seseorang dalam memilih jenis minuman seperti minuman soda, teh, dan kopi. Atas dasar pengambilan keputusan ini, jika nilai asimpi signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Lalu, jika nilai asimpi signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan uji fragment yang kita lakukan tadi, diketahui bahwa nilai asimpi signifikan ialah 0,00 atau kurang dari 0,05. Artinya, H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini terdapat perbedaan secara signifikan terhadap preferensi minat seseorang dalam memilih ketiga jenis minuman seperti minuman soda, minuman teh, dan minuman kopi. Yang terakhir, uji sampel berpasangan dalam pengujian Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis ialah pengujian yang menggunakan sampel independen untuk melihat perbedaan antara 3 sampel atau lebih. Adapun syarat dari pengujian ini, yang pertama 3 sampel independen atau lebih, yang kedua nilai signifikansi sama dengan 5% atau 0,05. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Wasit Oi ingin meluncurkan produk baru namun ia masih bingung untuk menggunakan strategi jenis apa dalam promosi produknya. Maka, pertanyaannya ialah, ia ingin mengukur apakah terdapat pengaruh strategi promosi produk terhadap ketertarikan pembelian produk bagi konsumen. Adapun langkah-langkah dalam pengujian Kruskal-Wallis sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan data. Pilihlah file yang akan kalian gunakan, lalu copy data tersebut dari Excel, dan copy paste ke kolom SPSS yang ingin kalian gunakan. Setelah itu, kalian klik variabel view, dan ganti nama
pada setiap variabel yang ingin digunakan. Misalnya yang pertama itu ialah strategi dan yang kedua itu ialah rating. Lalu, langkah berikutnya ialah kalian ubah penulisan variabel kelompok dengan nilai value strategi diisi sesuai dengan pilihan yang ada. Misalnya itu 1 sama dengan A, nilai 2 itu sama dengan B, lalu 3 itu sama dengan C. Dan klik Add, lalu klik OK, dan seperti tampilan layar berikut. Lalu untuk yang kedua, sama saja seperti yang tadi, kalian ubah variabel nilai value rating tadi dengan nilai 1 itu sama dengan sangat buruk, 2 itu sama dengan jelek, 3 cukup, 4 menarik, dan 5 sangat menarik. Kalian klik Add dan klik OK. Untuk langkah berikutnya ialah kalian pilih Analyze, setelah itu klik Non-Parametric Test, dan ada Legacy Dialogs, kalian pilih yang Key Independent Samples, setelah itu akan muncul kotak dialog Test for Several Independent Samples, dan masukkan variabel strategi pada kotak tes variabel list, sementara masukkan variabel rating pada kotak grouping variabel, dan pilih pada uji Kruskal-Wallis pada test type. Kemudian kalian klik Define Range dan masukkan nilai minimum sama dengan 1 dan nilai maksimumnya itu sama dengan 5. Setelah itu kalian klik Continue dan klik OK. Maka hasilnya akan tampil sebagai slide berikut. Berdasarkan pengujian Kruskal-Wallis yang telah kita lakukan tadi, maka kita dapat interpretasikan datanya sebagai berikut. H0 tidak terdapat perbedaan rating secara signifikan antara strategi tradisional, digital, dan direct marketing terhadap ketertarikan pembelian produk bagi konsumen. H1 terdapat perbedaan rating secara signifikan antara strategi tradisional marketing, digital marketing, dan direct marketing terhadap ketertarikan pembelian produk bagi konsumen. Adapun dasar pengambilan keputusan ini, jika nilai A-P signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai A-P signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan uji Kruskal-Wallis yang kita lakukan, diketahui bahwa nilai A-P signifikan ialah 0,161 atau lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara ketiga strategi marketing terhadap ketertarikan pembelian produk bagi konsumen. Dengan kata lain, ketiga strategi ini mempunyai rating yang sama. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan tentang uji validitas terlebih dahulu. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk melihat suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalitan atau keabsahan sebuah kuesioner. Adapun syarat dari uji validitas ini, yaitu yang pertama adalah dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dan yang kedua adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai alfa. Nah, berikut adalah soal yang akan kita coba untuk dilakukan uji validitas, yaitu Cantika ingin mengidentifikasi kepuasan warga Hulu Balang 2 atas penyelenggaraan senam sehat dengan mengajukan 10 pertanyaan, di mana sebanyak 30 koresponden akan terlibat dalam uji validitas ini. Sebelum kita melakukan pengujian, kita perlu memasukkan data terlebih dahulu. Nah, cara untuk memasukkan data, kita bisa pilih file, lalu import data, kita pilih Excel, lalu kita juga pilih file yang telah kita siapkan sebelumnya, lalu klik open. Nah, maka akan tampil data koresponden yang telah kita pilih tadi seperti yang bisa kalian lihat di PPT berikut. Setelah memasukkan data, selanjutnya kita akan masuk ke uji validitas. Nah, cara untuk melakukan uji validitas, yang pertama kita pilih Analyze, lalu pilih Correlate, dan kita pilih Bivariate. Nah, setelah itu akan muncul pernyataan-pernyataan pada kolom kiri, dan harus kita pindahkan ke kolom sebelah kanan atau variables. Nah, setelah kita memindahkan semua pernyataan ke kolom sebelah kanan, kita harus juga memastikan person pada correlation coefficient tercentang sebelum kita mengklik OK.
Setelah melakukan pengolahan data, maka didapatkanlah hasil dari uji validitas data koresponden. Akan tetapi, selain uji validitas, kita juga perlu menyiapkan tabel R dalam menginterpretasi hasil dari uji validitas. Nah, karena kita memiliki 30 koresponden, yang bisa dikatakan kita memiliki N sebanyak 30 dengan taraf signifikan di 5%, sehingga didapatkanlah nilai tabel R berada pada 0,361. Dari uji validitas yang telah kita lakukan sebelumnya, kita harus menginterpretasikan data yang telah kita dapat, di mana diketahui tingkat kepuasan warga Hulu Balang 2 atas penyelenggaraan senam sehat mendapatkan 30 koresponden, yaitu N sama dengan 30 dengan alfa 5%, dan juga taraf signifikan berada di 0,361. Nah, untuk menginterpretasikan data dari uji validitas ini sendiri terbagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel, dan juga dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai alfa. Nah, untuk membandingkan nilai R hitung dan R tabel, ada syarat yang perlu dipenuhi, yaitu di mana nilai R hitung harus lebih besar daripada nilai R tabel. Dan dari data yang kita dapatkan, bisa dilihat bahwasanya rata-rata nilai R hitung berada di atas nilai R tabel, yaitu di atas 0,361. Dan begitupun untuk perbandingan nilai signifikan dan nilai alfa, syarat yang harus dipenuhi adalah nilai signifikansi harus kurang dari nilai alfa. Dan dari data yang kita dapatkan, bisa terlihat bahwasanya rata-rata nilai signifikansi berada di bawah alfa, yaitu 0,05%. Sehingga data yang kita dapatkan dari uji validitas koresponden ini dapat dikatakan valid karena memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah kita melakukan uji validitas, kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian, di mana suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Adapun syarat untuk uji reliabilitas yaitu nilai crunch alpha harus lebih dari 0,6. Nah, berikut juga soal yang akan kita coba untuk diuji reliabilitasnya yang sama seperti soal pada uji validitas tadi. Setelah melakukan penginputan data, kita akan lanjut untuk melakukan uji reliabilitas. Nah, untuk melakukan uji ini, yang pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih scale, dan kita pilih reliability analysis. Nah, yang kedua, akan muncul beberapa pernyataan yang telah berikut merupakan hasil dari uji reliabilitas yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, syarat untuk uji ini sendiri yaitu adalah data akan dikatakan kuesioner jika nilai crunch bet alpha lebih dari 0,6. Nah, pada hasil uji ini bisa kita lihat bahwasanya crunch bet alpha-nya berada di 0,720, sehingga dapat dikatakan berdasarkan uji reliabilitas, data kepuasan warga Hulu Balang 2 dapat dikatakan valid karena memenuhi standar ataupun memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang uji sampel besar. Dan yang pertama kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik, ini terbagi menjadi 3 pengujian. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan yang terakhir ada uji heterokedastisitas. Nah, apa saja sih pengertian dan syarat dari ketiga pengujian tersebut? Mulai dari uji normalitas, di mana uji ini digunakan untuk menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal, dengan syarat tingkat signifikan harus lebih dari 5% atau 0,05%. Nah, selanjutnya ada uji multikoliniaritas, di mana uji ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas dengan melihat VIV atau Variance Inflation Factor. Dengan syarat VIV harus
kurang dari 10 dan tolerance value harus lebih dari 0,1 sehingga bisa dikatakan tidak terjadinya multikolinearitas. Dan yang ketiga ada uji heterokedastisitas, di mana ini merupakan uji bebas yang digunakan untuk melihat perbedaan yang tidak sama antara residual atau dengan pengamatan lainnya. Syaratnya adalah jika titik menyebar, maka tidak terjadi yang namanya heterokedastisitas. Selain 3 pengujian tadi, pada uji asumsi klasik juga terdapat uji T dan juga uji F, di mana untuk uji T ini sendiri bisa dikatakan signifikan ketika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari T tabel. Jika begitu, maka adanya pengaruh variabel X terhadap variabel E, begitupun sebaliknya. Dan pada uji F, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, begitupun sebaliknya. Berikut merupakan soal yang akan kita uji pada asumsi klasik pada kali ini, yaitu Adiba, seorang pemilik usaha toko baju di Pasar 16 Ilir, ingin mengetahui apakah terdapat kolerasi antara permintaan konsumen dengan harga juga kualitas baju yang ditawarkan. Nah, pada analisis ini telah mengumpulkan data sebanyak 20 koresponden dengan alfa 5%. Maka tentukanlah yang pertama uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji T, dan juga uji F. Nah, sebelum kita masuk ke uji asumsi klasik, kita perlu memasukkan data lagi. Jadi, kalian bisa pilih file, lalu import data, pilih Excel, pilih file yang telah disiapkan sebelumnya, lalu klik OK. Maka, kalian bisa melihat tampilan pada layar berikut. Nah, pada name itu kalian bisa mengubah X1, X2, dan Y sesuai dengan variabel dependent dan variabel Y. Dan juga kalian bisa mengganti label dengan koefisien ataupun variabel yang telah kalian pilih. Setelah kita menginput data, kali ini kita akan menguji asumsi klasik. Nah, caranya adalah yang pertama kita pilih analyze, lalu pilih regression, dan kita pilih linear. Nah, maka akan muncul beberapa variabel yang harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, itu dipindahkan sesuai dengan ketentuan variabel tersebut, apakah variabel itu dependent atau independent. Setelah kita memindahkan variabel ke kolom sebelah kanan, yang pertama kita pilih statistik. Lalu ada beberapa hal yang harus kita pastikan untuk tercentang, mulai dari model fit, lalu estimate, dan collinearity diagnosis. Selanjutnya, kita pilih plots dan kita pindahkan Zpred dan SRESID ke kolom sebelah kanan dan juga memastikan histogram dan normal probability plot itu sudah tercentang sebelum kita klik continue. Dan yang terakhir, kita pilih save dan kita pastikan unstandardized ini sudah diklik dan kita klik OK. Kali ini kita akan melakukan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Berikut hasil dari uji data normalitas. Nah, untuk menginterpretasikan dari hasil uji normalitas ini sendiri, itu mempunyai beberapa cara. Yang pertama adalah berdasarkan histogram, di mana ketika garis melengkung di antara atau di tengah bar chart, maka data yang kita miliki bisa dikatakan terdistribusi atau tersebar secara normal. Cara yang kedua adalah berdasarkan p-plot, di mana ketika di titik mengikuti garis lurus dapat dikatakan data terdistribusi atau tersebar dengan normal. Nah, cara yang ketiga adalah berdasarkan Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk melakukan uji ini, kita harus mengadakan pengujian ulang. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialogs, dan kita pilih One Sample KS. Lalu akan muncul data variabel yang telah kita gunakan. Nah, kita pindahkan unstandardized ke kolom sebelah kanan. Maka akan muncul hasil dalam data
yang bisa kalian lihat di PPT, di mana jika tingkat signifikan ini lebih besar daripada 5% atau 0,05, maka data bisa dibilang sebagai terdistribusi normal. Akan tetapi, jika nilai signifikansi ini kurang dari 5%, maka data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan masuk ke uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Berikut hasil dari olahan data uji multikolinearitas. Nah, di mana untuk menginterpretasikan hasil uji multikolinearitas ini sendiri memiliki syarat yang harus dipenuhi, di mana VIV harus kurang dari 10 dan tolerance value itu harus lebih dari 0,1, sehingga uji tersebut bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas dan begitu pun sebaliknya. Nah, berdasarkan dari uji multikolinearitas di atas yang telah kita lakukan, menunjukkan nilai VIV dari variabel harga X1 dan variabel kualitas X2 adalah 1,0 atau kurang dari 10, dan juga nilai tolerance value-nya adalah 1,0 yang bisa dikatakan lebih dari 0,1. Sehingga pada uji kali ini dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil dari uji heterokedastisitas, di mana ada syarat yang perlu dipenuhi untuk menginterpretasikan hasil uji tersebut, yaitu ketika titik menyebar maka bisa dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas, dan jika titik menumpuk maka terjadilah heterokedastisitas. Nah, berdasarkan hasil data yang telah kita uji di atas, terlihat tidak ada pola yang jelas pada gambar scatter plots, sehingga titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Setelah melakukan uji asumsi klasik, kali ini kita akan masuk ke pembahasan uji T dan uji F. Berikut merupakan hasil dari pengolahan data untuk uji T, di mana ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menginterpretasikan uji T tersebut, yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau 5% atau nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dikatakan adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, begitupun sebaliknya. Nah, untuk menginterpretasikan uji T ini sendiri terdapat dua cara, yaitu berdasarkan signifikansi dan berdasarkan T hitung dan T tabel. Nah, kita mulai dari berdasarkan signifikansi, di mana harga yang kita dapatkan dari olahan data yang sudah kita lakukan itu lebih besar daripada 0,05. Dan juga berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, itu kita bisa lihat bahwasanya nilai T hitung kita lebih kecil daripada nilai T tabel. Nah, untuk mendapatkan nilai T tabel itu sendiri, kita bisa menggunakan rumus alfa dibagi 2 dibagi N dikurang K dikurang 1, sehingga didapatkanlah hasil akhir yaitu 2,120. Sehingga pada hasil uji T ini sendiri, variabel harga dan kualitas tidak berpengaruh terhadap permintaan konsumen, yaitu tidak adanya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, setelah tadi kita melakukan interpretasi uji T, kali ini kita akan masuk ke interpretasi uji F. Nah, ada pun syarat yang harus dipenuhi untuk menginterpretasikan uji F ini, yaitu nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka, secara simultan, adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk menginterpretasikan uji F ini juga memiliki dua cara, yaitu berdasarkan signifikansi dan berdasarkan F hitung dan F tabel. Nah, berdasarkan signifikansi bisa kita lihat bahwasanya signifikansi kita berada di 0,223, yaitu lebih besar dibanding 0,05.
Dan berdasarkan F-hitung dan F-tabel, bisa kita lihat bahwasanya F-hitung kita berada di 1,642, yaitu lebih besar daripada nilai F-tabel di 0,12. Nah, untuk mendapatkan nilai F-tabel ini sendiri, kita bisa menggunakan rumus K dibagi N dikurang K, sehingga didapatkanlah hasil akhir yaitu 0,12. Sehingga pada uji kali ini dapat kita simpulkan variabel harga dan kualitas tidak berpengaruh terhadap permintaan konsumen, atau secara simultan tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga video tutorial yang kami bikin bisa bermanfaat bagi para penonton dan juga bisa memadahi nilai kami di mata kuliah statistik non-parametrik. Selamat menyaksikan dan terima kasih.